rekan-rekan media sekalian. Siang ini kita akan menyampaikan kegiatan press conference terkait beberapa pengungkapan kasus yang dilakukan oleh Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Utara, khususnya yang terjadi di bulan November ini, sejak tanggal 7 November sampai dengan 18 November 2020. Ada kurang lebih 6 laporan polisi yang diungkap oleh jajaran Direktorat Narkoba. Ya, untuk mempersingkat waktu akan saya sampaikan terkait dengan beberapa laporan polisi yang berhasil diungkap. Jadi dalam hal ini kita melakukan press release terkait dengan pengungkapan kasus narkoba jenis obat keras tanpa izin berupa trihexyphenidyl, Seledril, dan tramadol. Kemudian ada juga pengungkapan kasus narkotika jenis sabu. Ada beberapa laporan polisi, yaitu laporan polisi nomor 508 tanggal 7 November 2020, kemudian laporan polisi nomor 509, ini masih di tanggal yang sama, 7 November 2020. Ada laporan polisi 510 tanggal 8 November 2020. Kemudian ada laporan polisi nomor 513 tanggal 14 November 2020. Kemudian laporan polisi juga nomor 516, ini tanggal 17 November 2020, dan laporan polisi nomor 517 tanggal 18 November 2020. Untuk tempat kejadian perkara yang berhasil diungkap, ada beberapa lokasi TKP, yaitu yang pertama Kelurahan Mahau di Kecamatan Tuminting, Kota Manado. Kemudian ada Kelurahan Bahu Lingkungan 7, Kecamatan Malalaya, Kota Manado. Kemudian ada Kecamatan Mapangen, Kota Manado. Dan ada pengungkapan di Rutan Malending, Kota Manado. Dan yang terakhir, lokasi terakhir ada di Kelurahan Sario, Kota Baru, Kecamatan Sario, Kota Manado. Waktu kejadian yang diungkap yaitu tanggal 7 November, 8 November, 14 November, 17 November, dan 18 November. Dari berbagai pengungkapan ini, kemudian modus operandi yang diungkap diantaranya adalah para pelaku melakukan transaksi jual beli narkoba jenis obat keras ini di jalanan umum di Kota Manado. Kemudian pelaku juga melakukan transaksi jual beli melalui jasa pengiriman barang yang ada di Kota Manado. Di samping itu, modus lain yaitu pelaku memasukkan narkoba jenis sabu di rumah tahanan Malending. Dan modus yang lain juga, pelaku juga memesan dan membeli narkoba melalui jasa toko online berinisial S. Untuk kronologis yang dapat saya sampaikan, ya, ada pelaku AK dan JB. Ini yang diungkap pada tanggal 7 November. Untuk dua pelaku ini, ya, ada di sini. Ada. Ini pelaku AK dan JB ini diungkap dengan barang bukti kurang lebih trihexyphenidyl sebanyak 200 butir. Kemudian pelaku IDP, MR, dan DK. Ini juga jenis obat keras trihexyphenidyl yang dilakukan melalui salah satu jasa pengiriman barang di Kota Manado. Dan barang bukti yang berhasil diungkap ada sebanyak 3.000 butir. Kemudian pelaku RM yang diungkap pada tanggal 14 November
2020. Ini juga trihexyphenidyl sebanyak 100 butir dan tramadol sebanyak 50 butir yang diungkap melalui jasa pemesanan toko online berinisial S. Kemudian pengungkapan lain, ada tersangka atau pelaku berinisial RN alias Ito yang menyalahgunakan narkotika jenis sabu di dalam rutan mining kurang lebih 0,26 gram. Kemudian pelaku FFT ini diungkap pada hari Rabu 18 November. Ini berupa penyalahgunaan trihexyphenidyl, seledyl, dan tramadol. Ya, ini juga menggunakan jasa penjualan toko online berinisial S. Sehingga secara keseluruhan barang bukti yang diungkap ada kurang lebih 4.693 butir trihexyphenidyl, 50 butir tramadol, satu paket narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 0,26 gram, satu paket barang berupa trihexyphenidyl, seledyl, dan tramadol. Itu beberapa pengungkapan yang berhasil diungkap oleh Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Utara. Demikian mungkin yang saya sampaikan. Kami persilakan kalau ada pertanyaan dari rekan-rekan media. Mereka pengedar maupun pemilik barang. Jadi barang ada padanya, gitu ya. Jadi bukan hanya sebagai kurir, tapi mereka juga pemilik barang yang nanti akan mereka edarkan kepada orang-orang yang lain. Belum beredar, tapi akan diedarkan. Ya. Kota saja, namun melalui jaringan yang mereka miliki baik via online maupun jaringan lain yang ada, baik yang ada di rutan maupun yang berada di luar kota, bahkan di luar provinsi. Nah, ini yang terus kita kejar untuk kita bisa mengungkap kelompok-kelompok tersebut. Dan tentunya perlu saya tambahkan juga di sini, ini semua keberhasilan dalam pengungkapan narkoba dan obat-obatan berbahaya ini atas kerjasama beberapa pihak, baik dari pihak Rutan Malendeng sendiri, kemudian dari Biro Jasa Pengiriman Barang, kemudian juga ada dari Balai POM, ya, dan rekan-rekan lainnya yang tidak bisa kami sebutkan dalam konferensi pers ini. Ya, tentunya kami tidak bekerja sendiri, kami bekerja bersinergis, dan ini yang dari awal sudah kami bentuk untuk bisa kami bersinergis memberantas narkoba yang ada di wilayah Sulawesi